Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan teman-teman sekalian. Kenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah pengantar linguistik yang beranggotakan 6 orang, yaitu Indah Rukmadewari sebagai pemateri, Putri Yanti sebagai pemateri, Zahra Junita sebagai pemateri, Iken Anggraini sebagai pemateri, Urmila Sabrina Azahara Anugrah sebagai pemateri, dan saya sendiri, Yudia Dwi Rahmayuni sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai linguistik makro, yaitu pragmatik dan analisis wacana. Ya, pada materi kali ini, dari dua materi yang saya sebutkan tadi, yaitu pragmatik dan analisis wacana, masing-masingnya terdapat 5 poin, dan itu akan kami jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Indah, yaitu mengenai pengertian dan ruang lingkup pragmatik. Kepada Indah, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian pragmatik. Secara etimologis, kata pragmatik berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata pragma, yang berarti perbuatan atau tindakan. Pragmatik secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai ilmu tentang tindakan atau ilmu tentang perbuatan. Pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari cara bahasa digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari. Ini fokus pada bagaimana pembicara dan pendengar menggunakan bahasa untuk menyampaikan makna, menginterpretasi pesan, dan berinteraksi satu sama lain dalam situasi komunikasi. Yang kedua, ruang lingkup pragmatik. Yang pertama, deixis. Yule berpendapat bahwa deixis merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti penunjukan. Selaras dengan Yule, Mulyati menyatakan Deksis adalah bahasa yang memiliki fungsi untuk menunjukkan suatu hal atau fungsi tertentu di luar bahasa. Penunjukan dilakukan untuk mengidentifikasi manusia, benda, peristiwa, proses, serta aktivitas dalam pembicaraan. Yang kedua, peranggapan. Peranggapan berasal dari bahasa Inggris yaitu to presuppose, yang artinya mengira sebelumnya. Artinya, penutur sudah memiliki dugaan sebelum penutur tersebut menyampaikan hal tertentu. Peranggapan muncul berdasarkan gejala yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, gejala tersebut seringkali tidak disadari oleh manusia. Yule mengatakan bahwa peranggapan adalah anggapan dari penutur terhadap peristiwa yang belum terjadi dan belum pasti kebenarannya. Peranggapan muncul dari penutur, bukan apa yang diucapkan. Yang ketiga yaitu implikator. Menurut Swesno, implikator adalah sebuah perkataan yang memiliki hal-hal tersembunyi atau berbeda dengan yang diucapkan. Hal tersebut yaitu maksud perkataan yang tidak disampaikan secara terus terang. Dengan demikian, implikator adalah makna ungkapan yang implisit atau tersembunyi. Yang keempat yaitu tindakan. Yule berpendapat tindak tutur menjadi bagian dari ruang lingkup pragmatik. Tindak tutur adalah perbuatan yang dilakukan melalui tuturan. Selanjutnya, Cher dan Agustina berpendapat bahwa tindak tutur adalah kemampuan orang dalam menggunakan bahasa berdasarkan situasi tertentu. Tindak tutur ini merupakan gejala individual yang muncul dari pihak penutur dan bersifat psikologis. Tindak tutur meliputi 3 situasi tertentu. Situasi tersebut yaitu situasi psikologis, situasi sosial, dan situasi perjanjian. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Indah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Putri. Putri, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah
memberikan saya objek kajian pragmatik. 1. Tindak tutur, 2. Implikatur, 3. Prinsip kerjasama, 4. Konteks, 5. Variasi bahasa, 6. Kesalahan komunikasi, 7. Pengajaran bahasa, 8. Analisis wacana. Selanjutnya, tujuan pragmatik. Tujuan pragmatik adalah memahami cara bahasa digunakan dalam konteks komunikatif dan praktis, serta bagaimana makna terbentuk dan dipahami dalam interaksi manusia. Menggali makna yang tersirat, mengidentifikasi prinsip-prinsip komunikasi, mempelajari peran konteks, mengkaji variasi bahasa dan budaya, membantu pemahaman komunikasi sehari-hari, menganalisis kesalahan komunikasi, studi analisis wacana. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Urmila. Kepada Urmila, disilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk moderator sudah memberi saya kesempatan. Di sini saya membahas tentang manfaat pragmatik. Manfaat pragmatik ada 10. Yang pertama, meningkatkan kemampuan komunikasi. Kedua, menghindari kesalahpahaman. Ketiga, menghargai perbedaan budaya. 4. Pengajaran bahasa yang lebih baik. Kelima, analisis wacana yang lebih mendalam. 6. Pemecahan masalah komunikasi. 7. Pragmatik membantu dalam pemahaman humor. 8. Pemahaman perilaku manusia. 9. Pemahaman konten media. Dan terakhir, pemecahan masalah etika. Kedua, analisis wacana. Di sini saya membahas tentang pengertian. Kata analisis wacana terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan wacana. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu analusis, yang terdiri dari dua elemen, ana yang berarti mengurai atau mengurai kembali, dan lusis yang berarti pecahan atau dekomposisi. Sedangkan kata wacana berasal dari bahasa Latin, yaitu diskursus yang memiliki makna bicara atau perbincangan. Dalam kamus linguistik, istilah wacana diartikan sebagai satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal tertinggi atau terbesar. Analisis wacana yaitu memfokuskan pada struktur yang secara alamiah terdapat pada bahasa lisan, sebagaimana banyak terdapat wacana seperti percakapan, wawancara, komentar, dan ucapan-ucapan. Segitu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Urmila. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Zahra. Pada Zahra, disilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu fungsi dan juga objek kajian dari wacana. Yang pertama, kita akan membahas fungsi wacana. Fungsi wacana tidak dapat dilepaskan dari fungsi bahasa. Hal itu karena hakikat wacana adalah suatu gramatikal terbesar yang sudah mengandung proposi atau gagasan yang lengkap. Berikut ada beberapa fungsi wacana yang dibagi berdasarkan fungsi bahasa. Yang pertama, wacana ekspresif. Wacana ekspresif yaitu fungsi wacana untuk mengekspresikan emosi, keinginan, atau perasaan penyampaian. Yang kedua, wacana fatis. Wacana fatis yaitu wacana yang berfungsi sebagai memperlancar sebuah komunikasi. Yang ketiga, wacana informasional. Wacana informasional berfungsi sebagai media penyampaian informasi atau pesan. Yang keempat, wacana estetik. Wacana estetik berfungsi sebagai penyampaian keindahan atau puitis. Dan yang terakhir, wacana direktif. Wacana direktif berfungsi sebagai sesuatu seperti keterangan, mengundang, memerintah, dan meningkatkan ataupun mengancam. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang objek kajian wacana. Objek kajian dalam analisis wacana adalah teks, baik teks tertulis maupun
lisan, yang dianggap sebagai bahan untuk dianalisis. Objek kajian ini mencakup berbagai jenis teks dan wacana yang digunakan dalam berbagai konteks. Beberapa contoh objek kajian dalam analisis wacana, yang pertama teks tertulis. Teks tertulis ini dibagi lagi dapat berupa artikel berita, buku, novel, surat kabar, skripsi film, atau program televisi. Yang kedua, teks lisan. Yang pertama, wawancara, diskusi kelompok, pidato, siaran radio, dan pembicara sehari-hari. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahra. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Niken. Kepada Niken, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari analisis wacana. Tujuan dari analisis wacana adalah untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasi teks tertulis atau lisan dengan berbagai maksud, tergantung pada pendekatan dan konteks penelitian. Selanjutnya yaitu manfaat dari analisis wacana. 1. Pemahaman mendalam tentang teks. 2. Pemahaman konteks sosial. 3. Pengembangan pemahaman kritis. 4. Pemahaman dampak bahasa. Dan terakhir, pengembangan keterampilan komunikasi. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kami. Untuk kesimpulan dari materi ini yaitu kajian pragmatik juga merupakan bagian penting dalam mempelajari ilmu linguistik. Hal itu dikarenakan dalam berkomunikasi dengan orang lain, setiap orang harus memperhatikan ucapan atau tuturannya sehingga tuturan tersebut tidak menyakiti perasaan orang lain. Sedangkan dalam konteks analisis wacana, yaitu mempelajari hubungan antara bahasa dan konteks yang melatar belakanginya. Analisis wacana memfokuskan pada struktur yang secara alamiah terdapat dalam bahasa lisan, sebagaimana banyak terdapat dalam wacana seperti percakapan, wawancara, komentar, dan ucapan-ucapan. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Banyaknya kekurangan, kami mohon maaf. Kami sudahi presentasi kami pada kesempatan kali ini. Walaupun ada yang salah, kami mohon maaf. Baiklah, kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.